Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Teguh Arianto, NPM 2018 01500240. Di sini saya akan mensimulasikan tahap pembentukan, yaitu konseling kelompok. Baik, tak usah lama-lama, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya, apakah Anda yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum. Baik, jika belum, saya akan menjelaskan mengenai pengertian konseling kelompok. Apa sih itu konseling kelompok? Konseling kelompok yaitu proses kegiatan dalam kelompok melalui interaksi sosial yang dinamis di antara anggota kelompok untuk membahas masalah yang dialami setiap anggota kelompok sehingga ditemukan arah dan cara pemecahan yang paling tepat dan memuaskan. Jadi secara mudahnya adalah tujuan dari konseling kelompok ini adalah untuk mencari pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh anggota kelompok. Lalu dalam konseling kelompok itu sendiri ada beberapa ciri-ciri khusus, yaitu adanya suasana interaksi dalam konseling kelompok yang berisi tentang pendapat, wawasan, pengalaman, perasaan di antara anggota kelompok dalam memberikan informasi dan menganalisa serta memecahkan permasalahan yang dimunculkan dalam kelompok. Nah, suasana tersebut tentunya tidak akan terjadi jika tidak ada perasaan akrab, hangat, saling terbuka, saling percaya, dan menghargai di antara anggota kelompok. Kemudian ciri yang kedua adalah memiliki fungsi penyembuhan, yaitu terbebasnya setiap anggota kelompok dari rasa takut untuk dikecam atau dikritik oleh orang lain, sehingga ia mampu sebebas-bebasnya menyatakan ide-ide dan kecemasan, baik itu kekecewaan, dan mampu menjelajahi diri sendiri secara psikologis dan mengekspresikan kebahagiaannya secara utuh. Lalu yang berikutnya yaitu ciri konseling kelompok, yaitu biasanya yang dibahas adalah masalah pribadi anggota kelompok yang sedang dihadapi. Lalu berikutnya cara-cara pelaksanaan dalam konseling kelompok, yaitu secara garis besar nanti cara-cara pelaksanaannya, setiap masing-masing anggota kelompok mengutarakan masalah yang sedang dihadapin, lalu kita nanti voting bersama-sama menentukan masalah mana yang jadi prioritas untuk dicari atau dipecahkan dalam kegiatan konseling kelompok hari ini. Kemudian dalam konseling kelompok itu sendiri ada asas-asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana setiap informasi, berita, dokumen yang nanti kita bicarakan atau kita share dalam kegiatan ini itu hanya boleh menjadi asumsi anggota kelompok pada kegiatan ini saja. Jadi tidak boleh dipublikasikan ke selain anggota kelompok. Kemudian ada asas kesukarelaan, yaitu setiap anggota kelompok secara sukarela menyatakan masalah yang sedang dihadapin tanpa ada unsur tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Kemudian ada asas keterbukaan, yaitu setiap anggota kelompok terbuka dalam mengutarakan masalah yang sedang dihadapi. Tujuannya yaitu agar masalah-masalah yang sedang dihadapi itu bisa kita entaskan atau kita pecahkan bersama-sama dengan anggota kelompok yang lain.
Lalu ada asas kenormatifan, yaitu di sini nanti tata cara pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini kita sepakati, baik nanti dari cara saling mengutarakan pendapat, wawasan, saling bergantian, tidak menyela saat orang sedang memberikan pendapat atau kritik atau memberikan solusi. Kemudian selalu menjaga konduktivitas kegiatan dan selalu berpikiran terbuka dan positif dalam kegiatan konseling kelompok ini. Kemudian ada asas kekinian. Asas kekinian ini yaitu segala masalah yang diutarakan itu yaitu emang yang sedang benar-benar lagi dihadapi saat ini. Jadi fokusnya adalah agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan langsung bisa kita entaskan secara bersama-sama. Baik, tadi beberapa rangkaian dari mengenai pengertian, tujuan, ciri, serta asas-asas dan cara pelaksanaan. Baik, sekarang kita mulai pada memperkenalkan diri. Baik, saya mulai dari saya aja sendiri langsung ya. Baik, nama saya Teguh Arianto. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa jurusan bimbingan konseling pada Universitas Indonesia PGRI. Sekarang saya kebetulan ada pada semester 5. Hobi musik, internet itu untuk mencari hal-hal yang saya rasa diperlukan untuk mengembangkan potensi serta menambah wawasan, dan tentunya hal-hal yang dirasa saya perlu untuk saya cari informasinya di internet. Kemudian saya persilakan ke yang lain. Baik, untuk mencairkan suasana dan lebih mengakrabkan, di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk memainkan sebuah game yang bernama konsentrasi keseimbangan otak kanan dan kiri. Tata cara permainannya yaitu nanti ketika saya mengatakan sentuh kepala tapi saya justru mengecoh dengan menyentuh bagian lain, saya harap teman-teman itu nanti ikut menyentuh bagian yang benar yang tadi saya katakan. Contoh sentuh kepala, kalian tetap sentuh kepala walaupun saya megang bagian lengan dan yang lain-lain. Oke. Tujuannya ini adalah untuk melatih konsentrasi kita. Oke, dapat dimengerti ya. Baik, demikian adalah contoh kegiatan pembentukan dalam konseling kelompok. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas waktunya.